lain, yaitu saudara Asnawi Ali, warga Aceh yang tinggal di Swedia. Dia mengirim surat untuk warga Belanda ya. Saya akan mencoba membacakan ini Bung Isnawi suratnya ya. Ada di Facebook saya. Nanti saya akan pasang juga di website saya Berita Belanda. Isi suratnya begini. Kepada seluruh masyarakat Belanda, liburan pasca ini saya akan mengunjungi negeri kalian, yaitu Belanda, untuk mempersembahkan sepucuk surat terbuka ini kepada kalian, disebabkan saya, ini kacamata saya kan yang rusak-rusak nih, disebabkan saya belum pernah mendapatkan tanggapan dan jawaban yang jelas dari kepala pemerintahan, bahkan dari kepala negara kalian. Saya menuliskan surat tersebut atas nama keluarga saya dan juga selaku masyarakat Aceh yang memiliki tahapan hidup yang begitu panjang dan menyakitkan dalam sejarah kami. Kami masyarakat Aceh yang tinggal dan hidup di perantauan di berbagai belahan negara lain selalu di akhir bulan Maret memperingati Hari Kelam. Wah, Hari Kelam, di mana Belanda secara resmi mendeklarasikan perang terhadap Aceh yang berdaulat dan telah pun kemudian menginvasi negara kami tersebut tepatnya pada tanggal 26 Maret tahun 1873. Menurut fakta sejarah yang bersumberkan dari negara kalian sendiri bahwa perang melawan rakyat Aceh dulunya merupakan perang terlama, paling banyak memakan korban dan perang yang termahal. Hasilnya kedaulatan negara kami hilang dan ribuan kakek buyut kami meninggal menjadi korban, dan setelah itu menghasilkan ribuan janda juga yatim piatu. Adalah negara kalian yang mencaplok tanah air kami dan menjadikannya sebagai salah satu perang penjajahan yang sangat berdarah dan yang terlama dalam sejarah manusia. Rasanya patut kami bertanya pada kalian, bisakah kalian menerima jika kami, rakyat Aceh, menginvasi tanah air kalian dan kemudian kami menjajahnya sebagaimana kalian lakukan atas kami? Apa yang kalian kemudian lakukan? Tentara Korps Marsosi Tefut, kalian dengan sangat, jadi tentara Korps Marsosi Tefut kalian dengan sangat brutalnya menembak mati kakek buyut bangsa kami. Kepada segenap rakyat Belanda, saat ini Belanda merupakan sebuah negara demokratis dan juga merupakan salah satu negara Uni Eropa di mana negara-negara anggotanya sangat menghargai nilai-nilai hak asasi manusia yang hidup dengan penuh peradaban. Namun tulis surat Bung Asnawi Ali, namun demikian apa yang negara kalian telah lakukan selama masa penjajahan terhadap Aceh bisa dikatakan tidak beradab, dan hal tersebut sama sekali tidak bisa dilupakan begitu saja. Salah satu ayat kitab suci kalian, maksudnya Alkitab ini, kalian menyatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Matius 22:39. Apakah ayat ini berlaku untuk kalian sesama Kristen saja atau juga berlaku pada yang agama yang berbeda, agama orang lain maksudnya, dari pemeluk agama lain? Oleh karena itulah saya mengajukan surat terbuka ini guna mencari jawaban. Saya memohon perhatian tanggung jawab moral kalian selaku masyarakat Belanda atas segala kejadian yang disebabkan oleh negara kalian semasa perang dengan kami masyarakat Aceh. Kami mengharapkan negara kalian melakukan hal-hal tertentu agar terjadinya rekonsiliasi saya ulangi, sehingga negara kalian dapat dipandang sepenuhnya bijaksana terhadap Aceh. Salam hormat, Asnawi Ali, Orebro, Swedia. Saya tidak tahu benar ini Bung Asnawi mengucapkannya. Ada emailnya di sana. Ya, luar biasa ya. Saya harus meminta Bung Asnawi Ali sendiri yang membacakan ini ya. Karena kalau saya sendiri saya kurang nadanya kurang sesuai. Tapi waktu itu belum ada bahasa Indonesianya ya. Tapi namun demikian kita perdengarkan dulu wawancara bagian pertama saya dengan Bung Asnawi Ali tentang surat ini.
Pendengar Radio SKS, saya ini ada tamu mendadak. Tamunya bukan di studio, tamunya itu mungkin Anda kedengaran di sana. Dia di Den Haag sana, tapi sebenarnya dia bukan orang yang tinggal di Belanda. Jadi saudara Asnawi Ali yang berasal dari Aceh, yang tinggal di Swedia, yang kebetulan berada di Belanda. Menariknya ini, beliau ini menulis surat untuk orang Belanda yang diawalinya dengan Beste Nederlanders kalau bahasa Belandanya. Saudaraku orang Belanda yang terhormat. Ya, ini saya mau bertanya ini. Ya, kalau orang Belanda kan orang luar Belanda, orang Jerman juga, mungkin orang Swedia saya tidak tahu ya. Kalau dia datang ke Belanda pada hari Paskah itu untuk berlibur, tapi Anda datang ke Belanda lain lagi untuk mengeluh atau kasar bahasa lunaknya mengirim surat kepada orang Belanda. Benar. Ya, coba ceritakan apa itu, apa ini maksudnya? Ya, motifnya sebenarnya ini sebelum saya kirimkan surat kepada Belanda, surat terbuka ini sebenarnya sudah ada korespondensi sebelum hari liburan Paskah ini. Jadi saya mempunyai banyak alasan dan bukti mengapa saya mengirim surat kepada warga Belanda, dan ini yaitu adalah solusi terakhir bagi saya secara demokratis dan elegan untuk memberitahukan kepada rakyat Belanda itu sendiri bahwa tentang pemerintahannya itu. Ya, jadi kenapa ini? Ada apa dengan pemerintah Belanda? Ya, sebenarnya Belanda itu image-nya kurang baik, ya, baik itu di Indonesia ataupun warga Aceh itu sendiri. Warga Indonesia sendiri bahkan ada kontroversial. Kemudian bagi warga Aceh itu bahkan lebih kontroversial itu juga. Nah, jadi saya mengambil inisiatif untuk menyerukan kepada warga Belanda bahwa pemerintahannya itu tidak bertanggung jawab. Iya. Coba jelaskan lagi, kita kilas balik menilik sejarah yang dulu. Apa yang menjadi masalah bagi khusus untuk warga Aceh dengan Belanda? Seperti kita ketahui bahwa Belanda dengan Aceh itu punya hubungan erat dan akhirnya berperanglah antara kedua bangsa ini. Namun Belanda seperti cuci tangan dan seakan-akan dia mengatakan kasus Aceh itu sudah selesai dan sudah diberikan kepada Indonesia. Namun kalau ditelisik kepada sejarah, akar daripada akar permasalahan itu adalah Belanda itu sendiri memberikan tanah Aceh itu kepada Indonesia tanpa proses dekolonisasi. Itu dia prosesnya. Ya, itu kapan itu? Jadi mungkin untuk kita orang yang sudah agak lupa sejarah, jadi terjadinya kapan itu? Ya, kalau boleh saya kutip kutipan Soekarno, itu jas merah, jangan sekali melupakan sejarah. Itu terjadi ketika konferensi meja bundar dan Belanda memasukkan Aceh ke dalam Republik Indonesia Serikat. Nah, nama Indonesia itu dulu yaitu Republik Indonesia Serikat. Aceh bagian daripada Republik Indonesia Serikat. RIS. Jadi sebenarnya Aceh untuk memasukkan ke sebuah wilayah itu mesti harus ada persetujuan daripada rakyat itu sendiri. Nah, kalau Aceh itu diserang oleh Belanda kemudian babak belur, jadi rakyat Aceh masa ketika perang itu tidak punya daya dan kuasa. Jadi ketika sejarah itu dibelokkan dan tanpa ada pertanggungjawaban, maka sebagai orang Aceh yang mempunyai bukti harus mempermasalahkan itu. Jadi secara demokratis dan jadi sebelumnya itu sebenarnya bahwa sebenarnya Kesultanan Aceh itu adalah kesultanan yang independen menurut Anda dan mempunyai hubungan diplomatik atau persahabatan dengan kerajaan Belanda. Oh jelas. Itu pada abad 18 atau abad berapa itu sudah? Malah lebih dulu lagi, lebih lama kan? Benar. Kalau tidak salah saya antara abad 17 dan 16 bahkan ketika Belanda negara ini yang saya kunjungi ini dulu merdeka dari Spanyol, yaitu Aceh lah yang mengakui kemerdekaan Belanda itu ketika Belanda merdeka daripada Spanyol. Sehingga jadi itu abad berapa itu? Berarti 16 apa itu? Iya, sekitar abad 16 itu. Saya kalau tidak salah seingat saya itu abad 16. Dan Aceh, Kesultanan Aceh bahkan mengirimkan seorang utusannya ke Belanda untuk mengakui bahwa Belanda itu merdeka dari Spanyol dan setelah itu ingin menjajaki hubungan baik. Namun sayang sekali utusan
Aceh itu meninggal di Middlesbrough. Orang Belanda bilang Middelburg ya kalau mengucapkannya ya. Ya benar. Ya, oh ya betul. Di Belanda Selatan sana jauh ya. Ya, ya. Jadi apa yang ada sehingga bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya sebagai opini belaka. Jadi saya bersedia dan bertanggung jawab apa yang saya ucapkan ini. Jadi sudah ada hubungan persahabatan diplomatik antara Kesultanan Aceh dengan Kerajaan Belanda jauh sebelum adanya Republik Indonesia, itu Anda maksud? Akurat, iya, tepat sekali. Kalau dibandingkan sekarang kan Belanda sudah menjadi sebuah negara yang luar biasa demokratis dan maju, sedangkan Aceh kalau dibandingkan sekarang sudah sebaliknya seperti 180 derajat gitu. Jadi saya meminta kepada Belanda, jikalau kerajaannya, pemerintahannya itu mempunyai hati, maka dia harus memikir ulang apa yang telah dilakukan nenek moyang. Memang kerajaan sekarang, pemerintah dia tidak melakukan itu, tapi sebagai anak cucu daripadanya dan mempunyai hati nurani, minimal saya menyerukan harus ada pertanggungjawaban moral. Oke. Ya. Kita berbicara masalah politik antara dengan kerajaan Belanda itu sendiri. Cuma saya ingin sampaikan bahwa bagaimana perasaan dia seandainya Belanda ini, negara yang saya kunjungi ini, diserang oleh Denmark misalnya. Kemudian setelah Belanda babak belur diberikan kepada Swedia misalnya. Itu sangat menyakitkan. Gitu. Ya, oke Bung Asnawi sebentar, kita istirahat sebentar. Pertama wawancara dengan Bung Asnawi Ali, tapi dia juga ada pesan ini, ada request lagu ya. Apalagi, tak apalah lagi kalau bukan lagu Aceh, Panglima Perang oleh Nyawung. Wah, ini lagu-lagu perjuangan ya. Silakan dengarkan. Bagi yang mau, kalau nggak mau ya minum kopi dulu. Saya mau. Siap, Panglima Perang berdua, semangat teman-teman orang Aceh. Oke, untuk kita mendengarkan semangat selanjutnya dari Bang Asnawi Ali, kita lanjutkan perbincangan dengan beliau. Pendengar, kita kembali berbincang-bincang dengan Bung Asnawi Ali, warga Aceh yang tinggal di Swedia, yang dia ini mengirim surat kepada dalam bahasa Belanda, mengirim surat kepada warga Belanda. Jadi katanya karena memang sudah tidak ada jalan lain, karena tidak digubris oleh pemerintah Belanda jalur resmi, dia sekarang mengirim surat untuk warga Belanda. Tapi sebentar dulu, ulang lagi kepada jalur resmi. Jadi Anda menganggap bahwa Belanda itu tadi yang bersalah, sudah punya kesalahan besarnya itu apa? Menyerahkan Aceh kepada sebuah bangsa lain yang bernama Republik Indonesia Serikat tanpa ada persetujuan rakyatnya. Oh begitu ya. Ya, tapi kan waktu itu katanya, saya tidak tahu sejarahnya, mungkin saya harus mendalami dulu. Benar. Katanya dulu tokoh-tokoh Aceh, apakah itu Daud Buri atau siapa, itu kan mendukung Soekarno katanya. Jadi malah membantu perjuangan kemerdekaan itu dengan memberi pesawat. Benar itu, saya tidak menyampingkan itu dan bantah, bahkan itu terbukti dalam sejarah. Namun dalam hal sejarah itu harus ada bukti di atas bukti bahwa rakyatlah yang berkuasa secara demokrasi, bahwa rakyatlah yang menentukan. Kalau seandainya ketika itu tokoh-tokoh itu menyatakan dukungan kepada Indonesia, itu adalah karena satu nasib bahwa Indonesia itu Islam, Aceh itu Islam, maka dengan tanpa ada persetujuan rakyat, tokoh-tokoh itu mengambil inisiatif bahwa Aceh lebih baik membantu Indonesia. Itu benar, saya tidak tidak ada bukti di atas bukti rakyat menentukan demikian. Jadi maksudnya semestinya waktu itu setelah selesai kemerdekaan Indonesia katanya dari Belanda, itu mestinya ada semacam referendum atau apa dengan? Tidak ada referendum. Nah mestinya menurut pendapat Anda mestinya gimana? Mestinya seharusnya kan harus ada penjajakan pendapat kepada rakyat bahwa harus ada kertas gitu, hitam di atas putih, sebagai kalau siapapun yang pernah sekolah di sekolah hukum kan harus ada bukti, tidak harus dengan ucapan dan tindakan. Jadi opini itu bisa benar bisa salah, tapi kalau di atas kertas dan itu harus ada, karena ini masalah sebuah negara. Menjual sebuah tanah saja atau rumah saja mesti ada kertas, apalagi sebuah negara kan. Ya, jadi tidak ada istilah mungkin de jure-nya ya mungkin ya istilah. Oke. Jadi itulah yang Anda anggap yang menjadi ganjalan bahwa
ada hal yang tidak beres, ya. Benar. Ya. Ya, oke. Jadi tapi usaha-usaha yang resmi yang pernah Anda lakukan sebelum ini mengirim surat ini apa saja? Dulu sudah pernah mengirim surat ke pemerintah Belanda resmi? Ya, benar. Ketika saya tinggal di Swedia beberapa bulan yang lalu, saya mengirimkan dan meminta tanggapan mereka bahwa bagaimana Aceh itu bisa menjadi Indonesia yang pertama. Kemudian maklumat perang yang telah ditabuhkan oleh Belanda, mengapa tidak pernah dicabutnya? Nah. Sedangkan waktu itu Belanda lah yang menyerang Aceh, bukan Aceh yang datang ke Belanda ini untuk menyerang warga Belanda. Saya datang ke sini dengan baik-baik. Jadi sebaliknya Belanda dulu datang ke negeri saya, membunuh rakyat dan orang tua kami. Ya, jadi Anda dulu menulis kemana suratnya itu? Ke Kemelu Belanda, kemana itu? Ada ke media. Karena media itu sebagai kontrol sosial dan sebagai negara demokrasi, media Belanda patut mempertimbangkan ini suara rakyat atau suara yang terzalimi, meskipun sejarah sudah jauh lama itu. Dan saya kutip sekali lagi bahwa jas merah, seperti Soekarno katakan, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dan saya kirimkan kepada media dan stakeholder lainnya, termasuk partai-partai oposisi dan partai pemerintah. Partai posisi pemerintah Belanda dan partai oposisi Belanda. Benar. Oke. Sedang menunggu respon mereka. Kalau mereka objektif, saya akan menunggu jawaban mereka. Namun, saya percaya dan saya tidak akan terkejut seandainya partai pemerintah akan mengabaikan, tidak mengubris surat saya karena berhubungan politik dengan Indonesia, karena Belanda dengan Indonesia itu mempunyai hubungan diplomatik yang sangat mesra. Tapi partai oposisi, partai mana saja yang bisa disebut? Itu ada Sosialis, SP, dan semua partai yang ada di Belanda. Oke. Termasuk partainya Wilders. Saya tidak tahu kalau Wilders mau menggubris surat saya ini. Oke, menarik sekali. Ya, partai pemerintah berarti juga partai buruh sekarang ya, PIVANDA, partai sosialis yang besar, kemudian partai ya katakanlah konservatif kanan ya, PPD, Partai Liberal Konservatif ya. Yang memang seperti yang Anda sebut tadi ya, dua partai ini memang berarti versi pemerintah ya bersahabat baik dengan soal G2G Indonesia dengan Belanda memang ya apa namanya ya baik sekali hubungannya ya kalau begitu ya. Iya. Oke, kita istirahat lagi nih Bung Sawi. Baik. Ya, istirahat ini kita manfaatkan untuk mendengarkan lagu Aceh lagi. Semangat, hikayat perang Sabil. Coba ya. Hikayat perang Sabil. Subhanallah wahdahu wa bihamdihi Khalikul badri wa laili asa wa zallam Ulul puja fausidopa syukur ke Rabbi aini Kekaman di bersuci Aceh mulia Kajak perang musuh beruntuh dum sitre nabi Soyan meungking ko Rabbi kepoyang asal Lindung kata segala yang mujahidin mursalin Jeda-jeda mukim iklim Aceh mulia
dia sejahtera syahid dalam perang. Wah, ini ada kesalahan ini Bung Asnawi, maaf ini ada kesalahan. Nanti kita akan putar lagi lah. Saya akan lanjutkan saja wawancara Anda ini dengan bagian terakhir. Setelah itu saya akan putar lagi. Saya akan cari lagunya dengan, malum saja ini teknisnya lagi tidur. Nggak ada teknisi, salah sendiri, salah tekan knop. Tapi saya akan sambungkan berikut ini wawancara bagian terakhir, wawancara saya dengan Bung Asnawi Ali mengenai suratnya terhadap bangsa Belanda atau rakyat Belanda. Anda masih dalam siaran Bahasa Indonesia di Radio SKS. Kita lanjutkan perbincangan mengenai hubungan Belanda dengan Kesultanan Aceh sampai sekarang itu menurut Asnawi Ali itu tidak tuntas sama sekali, dan pemerintah Belanda sebenarnya tidak menggubris tuntutan untuk menyelesaikan itu. Tapi langkah berikutnya bagaimana ini nanti, Asnawi Ali? Ya, sebagai negara yang demokrasi, saya sebutkan tadi, kita tetap mencari jalan-jalan elegan. Kita perlukan tahap 1, tahap kedua, dan tahap selanjutnya. Yang kami perlukan jadi bukti seandainya Belanda menjawab surat, dan saya sudah mendapatkan 2 surat. Kemudian pertanyaan lainnya yang begitu agak sensitif, mereka tidak mau menjawabnya atau belum mengirim jawabannya. Pertanyaan apa itu yang agak sensitif misalnya? Kami ingin berjumpa. Ingin berjumpa, employment, dan sampai detik ini, hari ini 28 Maret, ya 28 Maret sekarang belum ada jawaban. Mungkin nanti karena ini kan masih hari libur, hari Paskah, mungkin akan terima jawabannya nanti. Jawaban dari pemerintah atau dari partai ini maksudnya? Atau dari semuanya, siapa saja yang menjawab lebih dulu? Fokusnya lebih utama kepada partai pemerintah yang memegang kuasa. Jadi kita berharap jawaban objektif mereka. Saya teringat dengan jawaban daripada Menteri Luar Negeri Belanda itu sendiri, saya lupa namanya. Katanya bahwa kalau kita berbeda, sebaiknya kita berbicara. Dan namanya Bedkundes, ya. Iya. Saya baca itu di blog Bang Bari. Jadi katanya kalau walaupun kita berbeda pendapat, saatnya kita harus berjumpa, kita diskusikan. Tetap berdialog katanya, ya. Benar. Nah, jadi saya ingin menuntut apakah jawaban itu, ucapan dari mulutnya itu hanya basa-basi saja atau hanya trik politik dari dia saja. Ya. Nah, jadi ketika saya nanti mengirim surat kepadanya, saya akan kutip ucapan dia itu. Jadi kita akan lihat bagaimana hipokritnya politik Belanda, apakah benar apa yang diucapkan atau mungkin ada alasan lainnya, meskipun saya tahu bukan dia yang ingin berjumpa dengan kami, yang minimal sekretaris dia. Yang penting kami ingin berjumpa dengan salah satu daripada staf mereka. Yang kami perlukan adalah sebuah jawaban langsung, karena kami tidak ingin memfitnah kerajaan Belanda. Itu kami harus mengutip ucapannya sebagai bukti. Seperti saya katakan tadi, dalam politik itu harus ada bukti, tidak boleh harus sebagai ucapan belaka. Ya, sekarang masih hari libur, jadi masih harapannya kan masih besar. Mungkin setelah besok mereka setidaknya mungkin membacanya. Ya, siapa tahu mungkin udah ada juga yang membaca surat Anda dari blog saya. Pendengar, saya juga punya blog dalam bahasa Belanda, namanya belandasiawordpress.com. Siapa yang mau baca, kalau bagi yang mau baca berbahasa Belanda, di sana ada suratnya Bung Asnawi Ali kepada orang Belanda, ya, bukan kepada pemerintah tentunya, karena berbunyi Beste Nederlanders, orang Belanda yang baik. Tapi apakah ujungnya nanti maunya kemana ini? Apakah ujungnya kita harus diskusi. Diskusi, kita mencari solusi. Apakah diskusi dalam hal politik atau diskusi dalam hal moral? Jadi kami sudah persiapkan bahwa kalau masalah diskusi politik, kami tahu bahwa itu agak sensitif. Saya percaya itu mungkin agak memerlukan waktu yang panjang. Tapi kalau dalam hal permintaan maaf, seperti terjadi di Rawagede, baik itu permintaan maaf lisan ataupun tulisan, dan itulah yang bagi saya secara pribadi yang saya harapkan tertulis bukti hitam di atas putih di kertas, tidak perlu diucapkan. Jadi dengan demikian secara umum pemerintah Belanda ada niat baik. Kalau sekarang saya
bisa jamin bahwa pemerintahnya tidak ada niat baik. Kalau rakyatnya saya yakin mereka baik-baik semua, kecuali builders gitu. Ya, oh, itu cerita lain. Tapi Ya. begini, saya memang bukan pakar mengenai sejarah Aceh, hubungan Aceh dengan Belanda dan sebagainya. Tapi katanya kan, misalnya masjid Baitur Rahman yang di Aceh, Masjid Baitur Rahman, Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman itu kan sebagai simbol perdamaian antara pemerintah Belanda dengan Aceh. Katanya itu kan hadiah dari pemerintah Belanda. Jadi sepertinya kalau saya mengerti berarti sudah ada penyelesaian, sudah ada perdamaian di situ atau bagaimana? Saya belum mendapatkan bukti yang konkret tentang mengenai Masjid Raya itu. Tapi yang saya tahu dulunya masjid itu dibakar oleh Belanda, kemudian bangun kembali. Oh begitu. Tapi yang membangun kembali kan memang benar bahwa itu dibiayai oleh Belanda begitu. Saya tidak membantahnya, benar. Jadi secara implisit itu memang Belanda ada niat baik, tapi masalah kedaulatan kan tidak selesai dengan hanya membangun sebuah masjid. Itu sangat konyol itu kalau hanya seharga sebuah masjid, masalah pembunuhan bisa dilupakan begitu saja. Jadi saya rasa tidak sinkron ya dengan apa yang telah diperbuat oleh Belanda dan kepada Aceh. Dan kita tahu bahwa sejarah itu sudah lewat. Tapi bukan berarti harus melupakan. Kita bisa forgive, tapi tidak bisa forget lah. Ya, tapi mungkin juga ada orang berpendapat bahwa ini anda ini kan ada rasa dendam ini. Bagaimana? Ya. Sebagai Muslim seharusnya kan kita harus memaafkan, dan saya juga percaya dalam ajaran Kristiani demikian juga, dan harus kasih sayang. Tapi perlu saya katakan tadi, semuanya itu perlu bukti, tidak hanya retorika belaka. Kalau hanya retorika belaka berucap di media dan juga diliput oleh TV Belanda itu sendiri, katanya kita harus menjaga perdamaian. Tapi yang kita harapkan adalah bukti. Untuk dalam politik itu ucapan sana tidak bisa kita pegang. Yang kita bisa pegang itu adalah bukti. Jadi siapa saja bisa berbicara, namun kalau tidak ada bukti itu sama saja, kalau politik namanya hipokrit gitu. Orang Jakarta sama aja bohong. Orang Jakarta. Tapi ini sampai kapan Anda memperjuangkan ini? Ya sampai karena masuk dalam koridor freedom of speech, kebebasan berpendapat, dan saya di Swedia dan Belanda saya tahu konstitusinya melindungi itu, maka saya tetap akan berusaha semampu saya. Dan saya tahu bahwa saya hanya kecil dibandingkan dengan Belanda, seperti gajah melawan semut. Namun kalau tidak diusahakan, dia sama saja membiarkan kezaliman itu sendiri. Maka kita bagian dari kezaliman itu. Nah, berangkat daripada itulah, saya berusaha semampunya, dan tanggung jawab moral saya kepada bangsa saya, yaitu bangsa Aceh, sudah selesai, dan saya sudah melakukan itu. Saya mau bertanya yang terakhir itu, Anda menyebut bangsa saya, bangsa Aceh. Apakah berapa persen bangsa Aceh yang sependapat dengan Anda ini? Oh, itu saya bisa jamin. Seandainya Aceh diberikan referendum dan juga opini publik seperti yang saya tulis di sebuah media di Aceh dan mendapat respon besar, baik itu di sosial media dan di alam nyata, dan saya yakin saya mayoritas dan mereka sependapat dengan pendapat saya itu. Baiklah, ini untuk sementara Bung Asnawi Ali perbincangan dengan radio SKS ya sampai di sini. Semoga berhasil apapun yang Anda perjuangkan, terlepas dari pro dan kontra. Mudah-mudahan imbauan Anda ini didengar oleh semua pihak, entah itu pemerintah Belanda, entah itu pemerintah Indonesia dan sebagainya. Dan saya ucapkan selamat jalan kembali ke Swedia. Kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang lain pasti. Mungkin kita akan berjumpa jasmani. Saya juga ingin sekali. Ya setidaknya kita jumpa lewat dunia maya kata orang sekarang. Semoga kita di alam nyata, Bu. Ya, sayang saya tidak bisa jumpa di alam nyata. Sebenarnya mereka selama di Belanda ini ya cukup lama mereka ya, tapi saya punya kesibukan sendiri ya. Ya menyibukkan diri sendiri. Seperti saya katakan tadi, Bung Asnawi, saya akan putar lagi ya hikayat Perang Sabil. Mudah-mudahan nggak terputus.
mulia. Tajak perang musuh buruntung si Nabi. Soyang mengungkit Rabbi kepoyang asal. Lindung kata segala yang mujahidin mursalin. Jeda-jeda mungkin iklim Aceh mulia. Yang bahagia sejahtera syahid dalam perang. Allah dipulang dan yang budia dari musuhan temprang cid malang celaka tubuh rugorong surga tanah roh rugorong bala nurakan musuh yang temprang cid menang metuah tubuh syurga piharong yang lesuh gebri kedatang oh kasih wasirawat syahid dalam perang dan senang diperabari jang pertama syurga tinggi. Mulia dari meriti didang dipandang dipencun abang jak mecang dalam perang sabi oh kajuda tungku syahid dalam perang dan senang diperabari jang pertama syurga tinggi. Subhanallah wa lahu wa bihamdihi Khalqul bandari wa laili asa wa jalla ulun puja pa sidapa syukur ke Rabbi aini ke kamu Nabi bersuci Aceh mulia. Ya, Perang Sabil memang lagu kebanggaan orang-orang Aceh ya. Lagu semangat membuat orang Aceh selalu semangat untuk menjalankan kehidupannya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bung Asnawi Ali dan selamat jalan untuk kembali ke Swedia. Semoga selamat. Satu ketika kita akan jumpa nyata, bukan seperti dia bilang jumpa khayali, bukan berkhayal juga ya, maksudnya jumpa lewat dunia maya seperti orang-orang Indonesia menyebutnya ya. Kita masih ada waktu 3 menit lagi untuk menjelang disampaikan iklan-iklan lagi dan beberapa warta berita ya. Saya ingin mengucapkan sama Lydia, Mbak Lydia terima kasih pesannya ya. Nanti saya kasih alamat saya. Wah, saya ini jadi disogok loh, bukan